Oke, baik. Untuk kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana kalian agar bisa menginstal program aplikasi untuk pengolahan data statistik. Seperti yang telah saya kemukakan di awal pertemuan. Jadi harapannya kan saya akan mencoba memperkenalkan kalian bagaimana menggunakan suatu aplikasi pengolah data statistik untuk mempermudah pengolahan data. Nah, di sini saya gunakan program yang biasa disebut dengan SPSS. Nah, SPSS ini sendiri adalah program komputer yang dipakai untuk analisa statistik. Nah, sejak tanggal 28 Juli 2019, SPSS ini disebut sebagai PASW atau Predictive Analytic Software. Karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga sekitar USD 1,2 miliar. Oke. Jadi intinya SPSS ini menggunakan sistem operasi Windows atau juga Z Linux atau bisa Linux, Unix, and Mac. Kemudian platformnya adalah Java. Kemudian jenisnya adalah kita bisa menggunakan untuk analisa statistika, eksplorasi data, analisis data, pengumpulan data. Kemudian lisensinya adalah perangkat lunak tak bebas. Nah, file yang telah saya bagikan, kita coba untuk install bersama. Jadi di situ tertulis full SPSS 16. Jadi yang saya gunakan di sini versi 16. Padahal sebenarnya versi yang paling baru adalah mungkin akan memiliki banyak banyak tool, banyak kelebihan. Tapi di sini karena yang ingin saya bagikan adalah dasar pengembangan atau dasar penggunaan SPSS yang kurang lebih basic penggunaannya, cara pemakaiannya adalah cenderung sama jika dibandingkan dengan versi yang terbaru. Jadi nanti silakan di-download untuk file yang telah saya kirimkan. Kemudian nanti ketika kalian merasa ingin menggunakannya dalam pengolahan data statistik kalian, maka silahkan diinstal dengan mengikuti prosedur yang akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi full SPSS 16 seperti biasa kalian bisa coba double klik kiri atau juga bisa klik kanan, kemudian run as administrator, kemudian kita tekan. Nah, ditunggu hingga prosesnya selesai. Mohon maaf agak lama ya, mungkin laptop saya keberatan. Oke, nggak muncul. Oke, nggak muncul tampilan seperti ini. Do you want to allow this app from publish the motion? Oke, tekan yes. Oke, sambil menunggu prosesnya. Jadi SPSS ini adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Jadi tujuannya adalah untuk sains sosial, bagaimana pengolahan data statistik. Nah, prosesnya seperti ini ya. Akan muncul Dang Tai, mungkin dari bahasa Taiwan atau apa ya, kurang tahu saya. Tinggal diikuti prosesnya terlebih dulu. Nah, kalian juga bisa membuka atau mencari referensi dari berbagai sumber yang lain untuk lebih mempermudah bagaimana kalian memahami penggunaan SPSS itu sendiri. Ada banyak sekali bahkan tutorial di YouTube, ataupun kalian bisa juga cari langsung di webnya IBM langsung. Di situ akan dimunculkan beberapa cara penggunaan SPSS untuk pemula, kemudian sesuai kegunaannya akan digunakan untuk analisa kah atau apakah. Nah,
Tampilannya nanti akan seperti ini, SPSS 16. Overview-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti kalian tinggal klik yang bagian atas yang berbunyi Caidat. Kita klik. Ditunggu hingga prosesnya penginstalan selesai. Jadi seperti proses penginstalan aplikasi-aplikasi yang lain, software-software yang lain. Karena di sini bahasanya menggunakan bahasa Taiwan atau mungkin Thailand, saya kurang tahu. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara penginstalan. Nanti selebihnya kalian bisa belajar sendiri, otodidak. Mungkin ada banyak referensi yang bisa kalian gunakan. Oke, jadi ini proses penginstalannya kurang lebih seperti biasa ya, software aplikasi yang lain. Tinggal kita next. Oke, kemudian di sini next, kemudian next. Nah, di sini ada username-nya, silahkan kalian ketik, biasanya menyesuaikan dengan laptop kalian. Organization-nya mungkin kalian bisa ketikkan UIN atau apa dan sebagainya. Next. Kemudian kita tekan next, install. Tunggu sampai proses penginstalan selesai. Mungkin agak lama. Jadi mulai dari statistika deskriptif, apa yang telah kita pelajari dari pertemuan awal sampai pada pertemuan terakhir, semuanya sudah dikemas dalam SPSS ini. Entah kalian ingin menyajikan dalam bentuk tabel atau mungkin dalam grafik, diagram, kemudian mau menghitung rata-rata, standar deviasi untuk data tunggal ataupun data kelompok, kemudian nanti terkait pada uji syarat analisa, uji instrumen data, uji validitas, reliabilitas, kemudian nanti sampai pada analisa data meliputi korelasi ataupun regresi, kemudian komparasi, semuanya tersedia dalam program SPSS ini. Dan kelebihannya, bukan kelebihan ya, maksud saya apa yang saya tahu, kebanyakan dari kakak tingkat kalian dalam pengolahan data skripsi yang cenderung menggunakan perhitungan, terbanyak itu menggunakan SPSS karena satu, penggunaannya itu cukup mudah, hampir sama persis dengan Microsoft Excel, dengan beberapa tool kelebihan untuk pengolahan data statistik itu sendiri. Kemudian ya kita bisa belajar secara otodidak untuk bisa memahami bagaimana kegunaannya, jadi lebih mudah. Oke, jadi katanya saja SPSS singkatan dari Statistical Package for Social Science. Jadi lebih kepada sains sosial, tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan ataupun mungkin dunia penelitian. Di ranah sosial pun mungkin pengolahan data statistik negara ataupun kependudukan bisa digunakan SPSS ini. Nah, SPSS ini merupakan salah satu software statistik yang dibuat pertama kali tahun 1968 oleh 3 mahasiswa Stanford University, yaitu Norman, kemudian Hull, kemudian Dale. Ketika pertama kali diciptakan, software ini dioperasikan pada komputer mainframe, hingga akhirnya penerbit McGraw-Hill menerbitkan user manual SPSS. Ini sejarah singkatnya sambil menunggu proses instalasi selesai. Jadi ada beberapa perkembangan dari awalnya yang dibentuk untuk Statistical Package for Social Science. Oke, sampai muncul seperti ini, prosesnya masih belum selesai. Kita tunggu terlebih dulu. Oke, ternyata belum selesai. Jadi kurang lebih SPSS ini tampilannya, jendela kerjanya nanti hampir sama persis dengan Excel. Terdiri dari kolom, kemudian baris, kemudian ada tool-tool atau toolbar, kemudian ada
icon-icon yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, ini udah selesai ya, instalasi has success. Oke. Kita bisa keluarkan. Oke, jadi SPSS nya sudah terinstall. Coba kita cek, kita start, coba kita tekan SPSS. Oke. Kenapa belum muncul? Bentar. Oke, SPSS 16.0 di sini sudah muncul ya. Tapi untuk mempermudah, kita coba munculkan dalam desktop. Shortcutnya kita munculkan dalam desktop. Nanti di tempat kalian menginstal, biasanya kan di C ya, program file C. Kita cek dulu untuk SPSS. Oke, di sini ya, SPSS ins. Oke, kita cari untuk icon. Oke. Dashboard. Application. Terlalu banyak info syntax. Application SPSS application untuk output file. Masya Allah, terlalu banyak. Coba di bagian application kita kirim ke send to desktop. Oke. Oh, kurang tepat. Nanti kalian mungkin bisa memunculkannya untuk bagian aplikasinya, silahkan dimunculkan di bagian desktop, atau mungkin karena terlalu lama ya, kita coba buka SPSS terlebih dahulu. Langsung kita buka SPSS. Oke, tunggu prosesnya. Jadi proses instalasinya tadi sudah selesai. Kemudian tinggal menunggu. Nah, oke. Oke, ini tampilan SPSS 16.0 ketika baru pertama kali dibuka. Di sini ada muncul dialog what would you like to do. Kita tekan OK saja. Nah, tampilan jendela kerja SPSS kurang lebih seperti ini. Nah, di sini adalah menyatakan judul atau file name karena belum disimpan maka masih berupa entitled 1. Kemudian di sini ada tool file edit, view data, transform dan seterusnya. Penggunaannya sekali lagi hampir sama persis dengan aplikasi Microsoft Office yang lain, Microsoft Word atau mungkin Excel dan sebagainya, tinggal kita menyesuaikan. Kemudian perlu dilihat tampilannya di sini terdiri dari kolom dan baris, hampir sama persis dengan Microsoft Excel. Nah, yang membedakan adalah ketika kita ingin memasukkan suatu data dalam SPSS, kita soroti
di bagian kiri di sini ada bagian data view dan variable view. Nah, ini bagaimana kita menggunakannya. Di data view ini nanti kita memasukkan berupa data, kita masukkan di bagian data view. Nah, sebelum kita memasukkan data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah di bagian variable view. Di sini kita harus definisikan variabel-variabel apa yang akan kita masukkan dalam data. Di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Ada name adalah nama variabel. Misal di sini saya ketik pretest, mungkin seperti itu ya, nilai pretest. Nah, otomatis di sini akan mengikuti, secara otomatis akan muncul. Namun nanti akan saya jelaskan. Coba di kolom pertama, name di sini adalah nama file atau nama variabel yang ingin dituliskan dalam data. Kemudian yang kedua di sini ada type, adalah tipe data. Di sini ada beberapa pilihan, nanti tinggal diklik kiri. Nah, ada numeric, ada koma, dot, scientific, date, dollar, custom, kemudian ada string. Nah, ini menyesuaikan. Kalau misal di sini karena pretest, maksud saya adalah saya ingin memasukkan data nilai. Artinya di sini saya pilih numeric. Kita tekan OK. Nah, width di sini adalah menyatakan lebar atau berapa banyak digit, berapa banyak karakter yang bisa dimunculkan. Saya tulis 8, artinya mungkin nilainya kan tidak ada yang 1 sampai 8 gitu ya. Nanti bisa 80,23 dan seterusnya. Kemudian desimal di sini berfungsi untuk angka desimal yang ingin dimunculkan ini ada berapa. Saya di sini ketik 2. Nanti tinggal di set mau di 2, 1 atau 3 dan seterusnya. Artinya nanti angka yang kita ketikkan, misal nanti 80, ketika kita tekan enter, dia akan muncul 80,00. Ada 2 angka desimal di belakang koma. Kemudian ini label adalah menyatakan label, kira-kira kita ingin melabeli data itu dengan label apa jika diinginkan. Kemudian value, ada missing, ada kolom. Kemudian ini adalah perataan, rata kiri, rata kanan dan seterusnya. Nah, perlu diperhatikan ketika kita menuliskan bagian name set pretest tadi ya, otomatis ketika kita tekan enter, kolom berikutnya ini akan mengikuti secara otomatis. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah 4 kolom terkiri, nama, kemudian jenis, ada lebar, desimal. Setidaknya kita harus mengatur di 4 ini, selebihnya kita biarkan saja, otomatis nanti akan default mengikuti. Nah, ketika kita sudah tuliskan di sini pretest, maka kita menuliskan di bagian data view. Nah, data view di sini akan berbunyi pretest, tidak lagi var. Ini maksudnya var itu adalah variabel ketika nanti di sini didefinisikan. Misal yang kedua, saya tuliskan post test. Tekan enter. Nah, otomatis seperti ini. Nah, ketika kita lihat data view, di sini akan ditambahkan 1 variabel post test dan seterusnya, nanti menyesuaikan data apa yang ingin kita uji. Nah, selanjutnya coba saya masukkan di sini angka 78. Kemudian kita tekan enter, yang muncul adalah 78,00. Komanya di sini titik karena bahasa Inggris point titik, ya kan? Nah, atau mungkin nilainya adalah sampai ketelitian 2 angka di belakang koma. Misal 87,98. Tekan enter. Nah, otomatis seperti ini. Nah, coba kita akan mengetikkan 87,3 desimal 742. Kita 7442. Oke, mohon maaf. 744 di sini kan 3 angka ya, 3 angka desimal. Sementara tadi kita men-setnya hanya 2. Maka ketika kita tekan enter, dia akan berubah menjadi 2. 87,74. Jadi mengikuti. Tingkat ketelitiannya harus sama. Jika 2 desimal maka 2 semua. Jika 1 semua. Itu tergantung pada peneliti. Cara memasukkan data di sini tinggal kalian tuliskan seperti biasa. Diingat koma di sini kita gunakan titik karena versi bahasa Inggris koma adalah point atau titik. Oke. Kemudian di sini ada file, beberapa tool, ada edit, view, data, transport, analyze dan seterusnya. Di sini kita tinggal mengikuti. Analyze ada beberapa, deskriptif, frekuensi dan seterusnya. Biasanya di sini untuk penggunaan statistik deskriptif kita bisa menggunakan bagian ini. Kemudian di sini ada nanti beberapa tool yang ini intinya bagaimana kalian mengolah data statistik. Nah, mungkin seperti ini pengantar atau pendahuluan untuk SPSS itu sendiri. Nanti silahkan dicek beberapa materi setelah ini. Akan saya coba demokan beberapa penggunaan SPSS untuk pengolahan data statistik. Oke, terima kasih.